Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Tujuh hari menjelang pemilihan kepala daerah serentak, persiapan logistik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur sudah mencapai 90%. Pendistribusian logistik dijadwalkan mulai Sabtu atau 5 hari sebelum pemungutan suara. Persiapan logistik pilkada serentak di Kota Waringin Timur kini mulai memasuki tahap akhir. Petugas KPU terus disibukkan dengan berbagai persiapan yang ada. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menyatakan bahwa persiapan logistik telah mencapai lebih dari 90%. Beberapa dokumen administrasi termasuk formulir untuk pemilih pindahan masih dalam proses penyelesaian. Pendistribusian logistik pilkada dijadwalkan dimulai pada Sabtu pagi dan berlangsung selama 3 hari. Hari pertama pendistribusian logistik akan berfokus pada kecamatan-kecamatan terjauh, termasuk wilayah-wilayah yang aksesnya sulit dijangkau karena kendala geografis. Sementara, pada hari terakhir, pendistribusian logistik akan berfokus pada wilayah dalam kota. Kalau untuk persiapan logistik saya kira sudah di angka 90% lebih. Kemudian rencana distribusi pada hari Sabtu, kita rencanakan Sabtu pagi. Di Sabtu pagi itu akan dilakukan apel oleh Polres Kotim. Kemudian juga ada pelepasan pertama jam 8 pagi. Untuk pendistribusian nanti dilakukan langsung serentak di 17 kecamatan atau seperti apa? Ya, jadi kita bagi dalam 3 hari, 23, 24, 25. Jadi 23 itu kita prioritaskan pada daerah-daerah yang terjauh ya, daerah-daerah terjauh seperti di Kaki Lima, kemudian juga ada beberapa daerah-daerah kecamatan-kecamatan lain yang untuk akses ke desanya jauh. Dalam pendistribusian logistik pilkada, KPU juga mempertimbangkan kondisi geografis dan cuaca. KPU bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan kelancaran pendistribusi. KPU bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi, termasuk dengan BPBD dan BMKG untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir yang bisa menghambat pendistribusian logistik. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, pelajar SMP Negeri 1 Sampit melakukan permainan tradisional bersama di halaman sekolah. Selain untuk menjaga kesehatan fisik siswa, program sekolah ini sekaligus memperkenalkan nilai budaya lokal. Suasana berbeda Jumat pagi terlihat di halaman SMP Negeri 1 Sampit. Para siswa secara berkelompok tampak antusias dan penuh ceria memainkan sejumlah permainan tradisional. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sekolah untuk menjaga kesehatan fisik, sekaligus mengenalkan permainan tradisional kepada para siswa. Sebab di era sekarang, permainan tradisional sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Beberapa permainan tradisional yang dimainkan para siswa diantaranya gobak sodor, lompat tali, congklak, engklek, egrang, dan lainnya. Kegiatan ini mendapat perhatian positif dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan setempat. Diharapkan apa yang telah dilakukan SMP Negeri 1 Sampit dapat berdampak baik terhadap semangat belajar siswa. Dan saya sangat gembira menyaksikan kegiatan anak-anak didik hari ini. Mudah-mudahan mereka yang generasi Z ini mengertilah, generasi milenial ini, bahwa ada permainan tradisional memang yang asli orang Indonesia. Itu mudah-mudahan nantinya bisa meningkatkan semangat belajar mereka juga dan bisa menjadikan sehat fisik dan mental mereka. Kegiatan tersebut dianggap relevan di tengah maraknya permainan digital yang banyak diminati anak-anak saat ini.
Dengan permainan tradisional, diharapkan para siswa bisa lebih aktif bergerak dan mengurangi ketergantungan pada perangkat ponsel. Senang banget soalnya kan kita jadi banyak bergerak gitu. Terus habis itu juga ini kan pertama kali main bareng-bareng teman gitu. Dan rasanya juga intinya biar nggak banyak main HP juga. Terus sekolah juga kan jadi nggak jenuh juga kan. Ya gitu aja. Tiap minggu sih semoga ya biar ada aktivitas lain gitu. Ya. Melakukan permainan tradisional tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga bermanfaat dalam memperkaya wawasan budaya dan meningkatkan rasa kebersamaan di kalangan siswa. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi pilkada bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit. Kegiatan menjelang hari pemungutan suara ini untuk memastikan hak warga binaan terjaga dengan baik. Dalam Pilkada Serentak 2024, Lapas Sampit mendirikan 2 TPS khusus, yaitu TPS 901 dengan daftar pemilih tetap 354 orang dan TPS 902 dengan DPT 357 orang. TPS khusus didirikan untuk menjamin hak warga binaan dalam pilkada serentak. Sosialisasi pada Rabu pagi dilakukan agar warga binaan mengetahui hak suara mereka. Selain warga binaan yang dinamis, tidak semua warga binaan berasal dari kota Waringin Timur. KPU juga menyampaikan siapa saja pasangan calon kepala daerah, baik itu 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati kota Waringin Timur, serta 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Termasuk informasi tentang tanggal dan waktu pemungutan suara, yaitu pada 27 November dimulai pukul 7 pagi hingga 1 siang. Nah, jadi untuk pemilih di Lapas Sampit itu mereka penting kiranya kami sosialisasikan tentang hak-haknya. Karena namanya TPS lokasi khusus kan dia berbeda dengan TPS reguler. Jadi kami menyampaikan kepada mereka tentang siapa saja yang mempunyai hak untuk melakukan pemilihan. Kemudian kami juga menyampaikan tentang pasangan calon yang nanti akan dipilih oleh mereka. Kemudian kami juga menyampaikan tentang waktu untuk pemilihan dari pukul 7 sampai pukul 1 siang. Kepala Lapas Sampit Meldi Putra mengajak warga binaan untuk hadir ke TPS dalam menyalurkan hak pilih. Ia juga menekankan kepada warga binaan untuk memilih sesuai hati nurani tanpa adanya intervensi dari siapapun. Mereka kalau dia memang ada di dalam DPT-nya bisa milih, diharapkan hadir untuk memilih kan. Jadi sayang kalau hak suaranya tidak terpakai dalam kontestasi pilkada ini. Dan mereka memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada tekanan. Makanya saya himbau tadi jangan mau diintervensi baik oleh pegawai atau bersama mereka tahanan. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya menghimbau seperti itu, mereka memilih itu bebas sesuai hati nuraninya. Yang mana mereka suka itu yang dipilih kan itu. Dengan sosialisasi ini diharap warga binaan dapat memahami hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam pilkada. Hal ini demi suksesnya pesta demokrasi di kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, keluarga korban dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian di Kota Sampit menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.
Namun keluarga berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku dapat segera ditangkap. Rabu sore, keluarga korban yang didampingi oleh 2 pengacara mendatangi Polsek Ketapang, Polres Kota Waringin Timur. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyerahkan barang bukti yang diminta oleh penyidik. Selain itu, keluarga juga ingin mengetahui perkembangan terbaru terkait penyidikan kasus yang menimpa korban. Korban yang diketahui bernama Ansori Muslim, 22 tahun, diduga telah mengalami penganiayaan oleh sekelompok orang pada Jumat 8 November. Setelah dirawat selama 7 hari, korban akhirnya meninggal dunia. Beredar kabar bahwa pada hari kejadian, korban sempat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal. Kemudian korban diduga mengalami penganiayaan yang menyebabkan banyak luka, termasuk luka di bagian kepala yang memerlukan 15 jahitan. Namun pihak keluarga mengaku belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. Mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Kalau dari pihak keluarga sebenarnya kalau melihat dari kronologis memang ada di kronologisnya tuh ada kecelakaan, tapi juga setelah ada kecelakaan itu memang ada dugaan penganiayaan seperti itu. Namun di dalam hal tersebut kami juga menyerahkan kepada penyidik seperti apa penyidik dalam gelar perkaranya seperti itu. Kami tidak bisa menyimpulkan bahwasannya ini adalah dugaan perbuatan penganiayaan atau malah dugaan perbuatan yang lainnya seperti itu. Kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik seperti itu dalam perkara ini. Kami sudah bersurat dengan percepatan perkara ini untuk kasus ini cepat selesai. Artinya itu apa? Kembali lagi bahwasannya situasinya korban sudah meninggal. Kalau korban sudah meninggal, gimana perasaan seorang ibu, gimana perasaan seorang keluarga korban seperti itu? Pelakunya belum ditemukan seperti itu. Makanya kami selalu memfollow up kepada penyidik untuk segera prosesnya dipercepat supaya pelaku ditemukan dan keadilan itu akan didapatkan oleh keluarga korban seperti itu. Agar kasus ini mendapat perhatian serius, keluarga korban juga telah mengirimkan surat permohonan percepatan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Mereka berharap dengan langkah ini, kasus tersebut bisa segera terungkap dan jika terbukti korban meninggal akibat penganiayaan, pelaku dapat segera ditangkap. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat mengoperasikan rumah potong hewan modern untuk memastikan ketersediaan daging sapi layak konsumsi di pasaran. Selain proses penyembelihan yang cepat, juga dipastikan telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan daging yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Kobar. Berlokasi di Desa Purbasari, Jalan Ahmad Yani KM 13, unit pelaksana teknis rumah pemotongan hewan atau RPH modern Pangkalan Bun setiap harinya melakukan aktivitas penyembelihan sapi milik para pedagang daging. Selain itu, di RPH ini juga melayani penyembelihan hewan milik masyarakat umum yang membutuhkan. Aktivitas penyembelihan yang dilakukan di RPH Pangkalan Bun sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kobar Kris Budi Hastuti, dalam sehari di RPH menyembelih antara 2 hingga 3 ekor sapi. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kobar Kris Budi Hastuti, menyebutkan keberadaan RPH akan memberikan jaminan kepastian higienitas daging yang akan dijual di pasaran. Tiap hari rata-rata 5 sampai dengan 3 itu terpotong di situ. Kemudian retribusi yang ditarik kepada pemotong sapi ini sebesar 100.000 per ekor. Itu ya. Jadi dengan fasilitas yang ada sebenarnya untuk 100.000 itu tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh si pedagang sapi itu. Iya, keterjaminan itu. Konsumen juga kita mengharapkan konsumen itu menjadi konsumen yang cerdas. Jadi dia bisa membeli daging sapi yang sapinya memang dipotong di RPH. Kita akui memang ada beberapa juga yang masih memotong di rumahnya. Nah, kami tidak henti-henti juga untuk memberikan edukasi ke pemotong hewan ini. Jadi untuk pengawasannya kami juga
menggandeng dengan lintas sektor terkait. Hal senada disampaikan oleh Kepala UPT RPH Pangkalan Bun Slamet Sunaryo. Menurutnya dengan RPH modern terstandar, juga ada jaminan bahwa daging yang dihasilkan adalah halal. Karena dipastikan pemotongannya selain dilakukan oleh petugas yang bersertifikat dan berpengalaman, juga tetap melakukan tuntunan agama Islam. Untuk memastikan kualitas daging yang dihasilkan berkualitas dan aman, dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan pada saat sebelum dan sesudah penyembelihan dilakukan. Jagal atau yang berjualan di pasar, rutin juga melayani pemotongan masyarakat umum. Contoh pada saat Lebaran Idul Adha juga kita melayani pemotongan, dan juga kalau memang Bapak Ibu ada hajatan, seandainya ingin motong di RPH, monggo silahkan, dan kita akan layani. Penting komunikasi dengan kami. Untuk rumah potong hewan sendiri sudah bersertifikat halal, insya Allah untuk di Kalimantan Tengah ini baru 2, di Palangkaraya dengan di Kota Waringin Barat. Terus audit dari perusahaan-perusahaan yang bisa mendatangkan sertifikat, alhamdulillah untuk Kota Waringin Barat bisa memasukkan BIK dari manapun, BIK impor terutama, karena sudah lolos dari audit. Karena sebelum memasukkan BIK itu diaudit dulu. Dengan melakukan penyembelihan hewan di rumah potong hewan dapat memberikan jaminan kepastian higienitas daging yang akan dijual di pasaran. Tim Liputan SBTV. Polres Kota Waringin Barat melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang mucikari yang memperdagangkan perempuan melalui aplikasi pesan singkat. Tersangka berinisial G diringkus setelah teridentifikasi sebagai penghubung dalam praktik prostitusi yang melibatkan layanan digital. Polres Kota Waringin Barat melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang mucikari yang memperdagangkan perempuan melalui aplikasi pesan singkat. Tersangka berinisial G, 31 tahun, diringkus setelah teridentifikasi sebagai penghubung dalam praktik prostitusi yang melibatkan layanan digital. Kasus ini bisa terungkap bermula saat Satgas TPPO melakukan patroli di sebuah hotel di Jalan Pakunegara. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati seorang pria bersama dengan perempuan berinisial VN di dalam kamar hotel. Setelah diinterogasi, terungkap bahwa perempuan tersebut bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK yang dipesan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam press release, Wakapolres Kota Waringin Barat Kompol Wilhelm Selki mengatakan bahwa modus yang digunakan tersangka yakni tersangka G mengelola pemesanan melalui aplikasi yang mana pria yang membutuhkan jasa tersebut memilih perempuan berdasarkan foto yang dikirimkan oleh G. Menyepakati tarif lalu mentransfer uang, dan setelah itu perempuan yang dipesan dikirimkan ke lokasi yang disepakati. Berdasarkan informasi dari korban, Satgas TPPO segera melacak keberadaan tersangka G. Ia berhasil diringkus tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Kota Waringin Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tempat kejadian perkara yaitu di Hotel D. Di Hotel D, Jalan Pakunegara, Kecamatan Arut Selatan. Untuk tersangka inisial G, umur 31 tahun, pekerjaan wira swasta. Sekitar jam 9.00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kota Waringin Barat yang tergabung dalam Satgas TPPO melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan ke hotel-hotel yang berada di wilayah Pangkalan Bun. Kemudian setelah tim Satgas TPPO melakukan patroli ke Hotel D dan melakukan pengecekan, ditemukan adanya pasangan muda-mudi yang berada di dalam sebuah kamar yang tidak terikat dalam status perkawinan. Dan pada saat ditanyai oleh tim Satgas terhadap pasangan tersebut, diketahui bahwa perempuan yang berada di dalam sebuah kamar mandi tersebut
dipesan oleh seorang laki-laki melalui tersangka dengan tujuan melayani laki-laki tersebut untuk berhubungan badan. Kemudian tersangka dan laki-laki bernego untuk tarif dari wanita yang dipesan, dan setelah deal uang tersebut ditransfer ke rekening milik tersangka, dan tersangka tersebut mengantarkan wanita yang sudah dipilih itu ke hotel untuk menemui laki-laki yang sudah menunggu di hotel D. Dalam penangkapan tersebut, Polres Kobar juga menyita barang bukti berupa telepon seluler yang digunakan untuk menjalankan transaksi ilegal ini. Kompol Wilhelmus Selki menegaskan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk yang dilakukan melalui layanan digital, di mana tersangka G akhirnya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.